Gudang minyak BBM ilegal di kawasan Lingkar Barat, Kota Jambi terbakar hebat. LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Barada Eliezer dan menolak permohonan perlindungan dari Putri Chandrawati. 5 orang tewas dan 60 luka saat ledakan besar terjadi di Pasar Surmalu di kota Yerevan, Armenia. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk tersangka dengan atau dugaan korupsi terbesar di Indonesia, Surya Darmadi, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta kemarin. Bersama saya, Briman Atenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi gudang minyak ilegal di kawasan Lingkar Barat, Kota Jambi terbakar hebat. Kebakaran ini hingga ke jalan raya dan di lokasi kejadian terdapat 4 mobil truk, 70 tetbon pengangkut minyak dan 56 drum minyak yang hangus terbakar. Kebakaran hebat terjadi di salah satu gudang di Jalan Lingkar Barat, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi yang digunakan untuk menampung minyak ilegal. Minyak yang mengalir di jalan membuat api merembet hingga ke jalan raya. Api disinyalir berasal dari genset yang ada di dalam gudang. Akibat kejadian ini 3 truk tangki, 1 truk, 70 tangki minyak, dan 56 drum hangus terbakar. Diketahui gudang minyak ilegal ini sudah lama berada di kawasan Kenali Besar. Warga sekitar berharap gudang yang membahayakan itu bisa ditutup permanen. Motor di sini ya tiba-tiba meledak, bahaya ada ledakan. Habis itu saya tengok ya api ada di sana. Sekitar jam berapa kejadian, Pak? Di sekitar jam berapa lah, jadi 2 jam lalu. Hah? Jam 9 lah. Jangan terjadi lagi lah macam ini, bila perlu ditutup. Karena sampai sekarang memang nggak jelas dari mana sumbernya. Ya kira-kira ada sekitar 8 tahun ini. Sudah lama, Bos? Iya, sudah lama. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP, petugas juga sudah mengantongi identitas pemilik gudang minyak ilegal ini. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 4 unit rumah panggung di Nrekang, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran hebat melanda rumah panggung milik warga di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu dan tiupan angin kencang membuat api semakin membesar hingga merambat ke bangunan rumah lainnya. Akibatnya pemilik rumah pun tak sempat menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Terjadi di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua yang menghabiskan 4 buah rumah panggung yang terbuat dari kayu sepuk. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jupri Tonapa, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang sopir truk yang terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter. Polisi memastikan dalam kecelakaan tersebut hanya ada 1 korban, yakni sang supir. Setelah upaya pencarian lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang sopir truk yang mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu. Diketahui jenazah korban ditemukan terhimpit badan truk yang hancur di dasar sungai. Setelah memotong bagian truk yang hancur, akhirnya jenazah berhasil dikeluarkan. Untuk selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit sebelum dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Hari ini sekitar pukul 4
14.00 untuk jenazah bisa kita evakuasi dari dalam jurang. Untuk jenazah kita akan bawa ke rumah sakit untuk kita bersihkan dan mandikan. Nanti setelah persyaratan dari rumah sakit lengkap, kita akan ke rumah duka. Sebelumnya truk yang dikendarai korban berangkat dari Rejang Lebong, Bengkulu pada Minggu pagi dengan tujuan Lubuk Tingau, Sumatera Selatan, membawa muatan getah karet. Namun saat melintasi jembatan di Dusun Gardu, truk korban tidak bisa dikendalikan dan langsung terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Pegawai minimarket resmi melaporkan pencuri coklat bermobil mewah di Tangerang Selatan ke pihak berwajib. Kedatangan ke kantor polisi ditemani kuasa hukumnya, putra dari pengacara Hotman Paris, yaitu Frank Hutapea. Putra dari pengacara Hotman Paris Hutapea, Frank Hutapea, mengantar karyawan minimarket ke Mapolres Tangerang Selatan, Banten. Kedatangannya untuk melaporkan emak-emak pencuri coklat di tempat karyawan perempuan itu bekerja. Sebagai kuasa hukum, ia meminta agar polisi segera memproses pelaku karena telah mencemarkan nama baik kliennya. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diserahkan untuk melengkapi laporan. Langkah selanjutnya yang pasti pada intinya Alfamart sangat ingin namanya karyawatinya dipulihkan. Kenapa? Karena memang ini bukan masalah Alfamart, tetapi lebih ke bagaimana cara seorang customer seharusnya tidak memperlakukan seorang karyawan siapapun. Ya, ini jangan karyawan Alfamart ya, karyawan warteg pun nggak boleh digituin. Jadi itu fokus dari Alfamart. Terkait kasus ini, polisi telah memeriksa 5 saksi termasuk perekam video saat pelaku mencuri coklat. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku tidak hanya mencuri coklat tetapi juga barang lain seperti shampoo. Ada diterekam di CCTV untuk pengambilan video. Kalau coklatnya berapa banyak? Sebanyak 3 buah coklat merek Cadbury dan 2 botol sampo merek Rejoice. Dari penasihat hukum si pemutul itu, dia sebenarnya siapa sih, Bang? Nah, itu belum kita klarifikasi, nanti akan kita klarifikasi. Kasus ini mencuat setelah netizen dibuat heboh oleh rekaman video karyawan minimarket memergoki seorang perempuan pengendara mobil mewah sedang mencuri coklat di tempat ia bekerja. Tak lama usai video ini beredar, karyawan minimarket justru mengunggah video permintaan maaf kepada ibu pencuri coklat. Menurut pihak minimarket, karyawannya diancam Undang-Undang ITE karena telah menyebar video saat tertangkap mencuri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Dari aksi kejahatannya, pelaku meraup untung lebih dari 500 juta rupiah. Pria berusia 32 tahun harus mempertanggungjawabkan ulahnya di hadapan polisi karena mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian. Tak hanya jadi polisi gadungan, pelaku juga menipu korbannya hingga lebih dari Rp500.000. Untuk melancarkan upayanya, pelaku bahkan menggunakan atribut kepolisian. Seragam, jaket, helm polisi, hingga pistol airsoft gun dibeli seharga Rp1.500.000. Setahun. Emang mau jadi polisi, Bang? Terus kenapa, Bang? Ada niat seperti ini, kenapa nih ada niat seperti ini? Gak kepikiran juga saya, Pak. Hah? Atributnya punya siapa? Dapat dari mana? Beli, Pak. Beli. Semuanya beli? Beli. Berapa jumlah semuanya? Harganya 1,5 juta. Pelaku yang dalam aksinya mengaku petugas pengawal salah satu kementerian berhasil menipu salah satu korban dengan mengaku menjual sebuah mobil mewah senilai Rp506 juta hasil lelang di sebuah kementerian. Namun meski korban sudah mentransfer uang, mobil yang dijanjikan tak kunjung datang karena pelaku selalu menghindar saat ditagih. Saat ditangkap di rumahnya di Depok awal Agustus lalu, pelaku mengaku uang korban dihabiskan untuk foya-foya. Dari informasinya, beliau katanya kerja di salah satu instansi kementerian, ya, kementerian. Dia ngakunya sebagai pengawal. Nah, setelah itu, setelah komunikasi sama korban melakukan transfer dana sebesar
506 juta rupiah. Dan akan dijanjikan salah satu unit mobil, salah satunya adalah Alphard maupun Fortuner. Dan sampai saat ditagih-tagih terus, dari pelaku mulai menghindar. Dan oleh karena itu korban melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Utara. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan penjara selama 5 tahun karena pelanggaran pasal tentang penipuan dan penggelapan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang pekerja bangunan di Tempungan tewas mengenaskan usai terjepit lift di sebuah ruko di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban tewas saat hendak menaiki bagian atas lift untuk melakukan perbaikan instalasi listrik. SDR 53 tahun warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ditemukan tewas mengenaskan terjepit lift di sebuah ruko di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban diketahui sedang memperbaiki instalasi listrik di sebuah ruko yang tengah direnovasi. Pada saat kejadian, para pekerja bangunan lainnya sedang bekerja di lantai 3. Korban yang berada di lantai dasar hendak menaiki lift. Namun naas, lift yang dalam kondisi aktif seketika naik saat tubuh korban belum sepenuhnya masuk ke dalam lift. Korban pun terjepit lift dan tewas di lokasi kejadian. Kerja di atas semua, terus dia itu posisi pakai lift, nyambung kabel gitu. Berapa lama Pak korban kerja di sini Pak? Korban ini baru. Dan ketika korban hendak melakukan reparasi di bagian atas lift, ya ternyata korban tidak menyadari bahwa lift ini ternyata aktif dan naik. Ya, sehingga pada saat kejadian itu korban tidak tahu korban berada di atas, badannya belum sempurna berada di atas lift, berada di posisi tengah sehingga terjepit. Guna kepentingan penyidikan, kepolisian sektor Tanjung Duren memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Barada Eliezer dan menolak permohonan perlindungan Putri Chandrawati. Jangan beranjak pemirsa, Ayus Pagi segera kembali.